Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini sebagaimana yang disebarkan di dalam flyernya, kita mengadakan kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri, berasal dari negeri Kuwait, dan beliau salah seorang alumni Universitas Islam Madinah bersama beberapa asatidzah kita yang ada di Pekanbaru, di antaranya Ustadz Dr. Prof. Ali Misri, kemudian Dr. Aspri, dan asatidzah yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Insyaallah kajian ilmiah di kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau dan diterjemahkan, yang diberi judul Penguatan Iman di Zaman Fitnah. Penguatan iman di zaman penuh fitnah. Untuk itu kami imbau kepada hadirin yang telah berkesempatan untuk datang, mempersiapkan alat tulis yang ingin mencatat dan mendengarkan dengan seksama, dengan baik, agar mendapatkan faidah dan pelajaran yang akan beliau sampaikan untuk kita semua. Itu sebagai pembuka. Berikutnya kita persilakan kepada beliau untuk menyampaikan kajiannya. Falyatafaddal fadilatuhu mashkuran. Jazakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فيطيب لي في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 9 من شهر الله المحرم عام 48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن أكون مع إخواني والمشايخ والزملاء في مسجد جامعة الإمام الشافعي في بكنبارو بمدينة إندونيسيا، لنتحدث حول موضوع وهو تحصين الإيمان في زمن الفتن، أو كيف نحصن الإيمان في زمن الفتن. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وأن يسددني وإياكم لما فيه حفظ إيماننا وديننا. Setelah membuka kajian beliau mengatakan bahwa beliau sangat senang sekali dan kesempatan yang baik di hari ini, di hari Rabu, bertepatan di tanggal 23 Juni 2026, untuk hadir di masjid sekaligus kampus Institut Agama Islam Imam Syafi'i untuk mengadakan kajian yang diberi judul Tahsinul Iman fi Zamanil Fitnah, atau Kaifa Nuhassinul Iman fi Zamanil Fitnah, bagaimana menjaga keimanan di zaman fitnah. Innal imana أغلى ما يملكه المسلم، فهو أغلى من الأموال، وإذا كنا نحافظ على أموالنا في زمن اللصوص فإن حفظنا للإيمان أوجب في زمن الفتن. Sesungguhnya iman adalah perkara yang sangat mahal dimiliki oleh seorang muslim. Maka sebagaimana seorang memperhatikan untuk menjaga hartanya dari
pencuri, maka menjaga keimanan lebih utama untuk dilakukan seorang muslim. لا سيما وقد جاء في غير ما حديث أن الرجل في زمن الفتن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا فوجب علينا أن نتعلم كيف نصون ونحفظ إيماننا. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang cukup banyak bahwa seorang bisa menjadi seorang muslim di pagi hari dan ditakutkan di sore harinya dia menjadi kafir. Maka sangat penting seorang untuk menjaga keimanannya agar tidak menjadi seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. ومما يزيد من حرصنا على وجوب حفظ الإيمان كثرة الفتن في هذه الأزمان. Dan perkara yang sangat dituntut untuk menjaga iman adalah di zaman seperti ini yang dipenuhi dengan fitnah yang berbagai macam. الفتن في الأزمنة الماضية إما أنها كانت عابرة أو كانت في ناحية، أما الفتن اليوم فهي عامة وفي كل بيت وفي كل مكان ولا حول ولا قوة إلا بالله. Beliau mengatakan fitnah di zaman dulu bisa jadi hanya terjadi di beberapa bagian atau di beberapa tempat saja. Namun bisa dikatakan fitnah di zaman ini bisa terjadi di semua tempat. Bahkan di rumah juga bisa terjadi fitnah di dalamnya. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. إذا صح التعبير نحن في زمان طوفان الفتن. فإن الشبهات التي تكون مع الإنسان في جيبه في كل لحظة لا تحصى، والشهوات التي تعرض للإنسان في جيبه فتن لا تحصى. Dan bisa disebutkan bahwa di zaman ini beliau menyebutkannya dengan istilah tufanul fitnah, yaitu serangan fitnah yang sangat besar. Bahkan setiap orang dari setiap sakunya bisa mendapatkan fitnah. Di antaranya fitnah syahwat yang setiap orang di zaman sekarang bisa mendapatkan fitnah tersebut di dalam sakunya. وهذه الفتن إنما هي جارية بإذن الله عز وجل الكوني، وإذ كان الأمر كذلك فلا بد أن ندرك أنها لحكم وعبر. Dan fitnah ini tentu adalah sesuatu yang memang harus terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang beliau sebutkan dengan istilah biiznillahil kauni, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, dan tentunya jika seorang memahami itu pasti terjadi karena ada hikmah dan pelajaran di dalamnya. والآن نذكر بعض الأمور التي بها إن تمسكنا ننجو من الفتن بإذن الله ونحافظ على إيماننا نقيا بحول الله. Dan ada beberapa perkara yang jika kita berpegang teguh dengan perkara-perkara ini, kita akan selamat dari fitnah tersebut dan kita bisa menjaga keimanan kita tetap selalu bersih dan suci. وأول هذه الأمور أن الإنسان يتجنب مواطن الشرور، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن السعيد من جنب الفتن، إن السعيد من جنب الفتن. Perkara yang pertama yang beliau sebutkan adalah hendaknya setiap orang menjauhkan dirinya dari tempat-tempat keburukan, dari sumber-sumber keburukan. Sebagaimana kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang bahagia adalah seseorang yang dijauhkan dari fitnah. وإن العاقل منا إذا رأى الرياح التي تدخل الغبار إلى البيت يغلق الباب والشباك ليستريح من تبعيات الغبار الذي يفسد الدار. فالعاقل الذي يفهم قيمة إيمانه عليه أن يغلق أبواب الفتن على نفسه فلا يفتحها أبدا.
Seseorang di antara kita jika melihat ada angin kencang yang masuk ke dalam rumahnya membawa debu yang sangat banyak, tentu dia akan berpikir, jika dia berakal akan berpikir untuk menutup pintu dan jendela-jendela rumahnya agar tidak dimasuki debu-debu yang berterbangan tersebut. Maka seorang yang berakal pun akan faham di dalam keimanannya, jika dia mendapatkan ada yang merusak, dia pasti akan menutup pintu-pintu yang bisa merusak keimanannya tersebut. ونفهم من هذا أن الأمر الثاني الذي به التحصين الإيماني عدم فتح أبواب الفتن. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه عن على كل باب منها داع يدعو وعليها ستور مرخاة يقول يا عبد الله لا تفتحه فإنك إن فتحته ولجته. Untuk itu, maka perkara yang kedua yang mesti diperhatikan seorang muslim adalah jangan sampai dia membuka pintu-pintu fitnah tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda yang di dalamnya beliau mengatakan, ala kulli babin min hada'in yad'u. Di setiap pintu-pintu tersebut pasti ada da'i yang selalu memanggil untuk mendatangi pintu-pintu fitnah tersebut. Dan di tengah-tengahnya ada orang yang mengatakan, janganlah mendekati pintu tersebut, karena jika engkau mengikuti panggilannya, pasti engkau akan masuk ke dalamnya. الأمر الرابع أنك لا تتطلع إلى الفتن فلا تسمع أخبارها ولا تبحث عن أهلها وإنما تلزم بيتك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كن حلس بيتك. والحلس بمعنى القطعة من القماش ملقاة في البيت لا يعبأ بها. Kemudian ada Arabi atau Salis? الرابع. Arabi. نعم. Kemudian perkara yang keempat yang beliau sebutkan agar terhindar dari fitnah adalah janganlah seseorang mencari-cari atau mencari kabar tentang fitnah, melihat-lihatnya. Janganlah sampai dia melihat-lihat fitnah tersebut dan mencari orang-orang yang menyebarkan fitnah tersebut. Akan tapi hendaknya dia melazimi rumahnya, tetap berada di rumahnya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, kun hilsa baitik, artinya adalah jadilah engkau hilsa baitik. Hilsa artinya adalah potongan kain yang dibiarkan tergeletak begitu saja di dalam rumah. وجاء في الحديث الآخر من استشرف لها استشرفته، بمعنى من تطلع ونظر إليها جذبته وجعلته يدخل فيها فيصبح من أهل الفتن. Dan disebutkan bahwasannya siapa yang mendekatinya, maka fitnah tersebut juga akan ikut mendekatinya, sehingga akan menjadikannya masuk ke dalam fitnah tersebut. الأمر الخامس الذي به تحصن الإيمان وهو أمر علمي ألا وهو العلم، فعليك بالعلم فإن الفتن إذا أقبلت إنما أخذت العوام والهوام. Kemudian perkara yang berikutnya yang kelima beliau sebutkan yaitu perkara ilmi. Yang dimaksud adalah hendaknya seseorang memiliki ilmu ketika berada di zaman fitnah. Karena ketika fitnah tersebut datang, maka akan bisa ditepis dengan ilmu. وإذا لم يكن عندك علم فإن العاصمة والسبب السادس أن تكون ملازما لأهل العلم، فإن ملازمة العلماء عصمة من الفتن أيا كانت. Kemudian beliau mengatakan apabila seseorang di antara kalian tidak memiliki ilmunya,
Maka inilah perkara yang keenam, yaitu hendaknya melazimi para ahli ilmu, karena melazimi para ahli ilmu adalah penjaga dari fitnah-fitnah yang terjadi. الأمر السابع أن تعظم الله تبارك وتعالى في السر في الخلوة، فإن من عظم الله في السر والخلوة حفظه الله وصانه في الجلوة وفي الملأ وفي الفتن. Kemudian perkara yang ketujuh adalah hendaknya engkau membesarkan Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal khalwah, di dalam kesendirian dan di dalam sir ketika bersendiri. Karena seseorang yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam khalwat dan kesendirian, maka Allah akan menjaganya ketika dia berada di keramaian. وعلامة تعظيمك لله جل وعلا تطبيقك لهذا الحديث العظيم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Dan di antara tanda membesarkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengamalkan hadis berikut ini, sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang pasti akan menghapuskannya, dan bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. الأمر الثامن أن تكثر من النوافل في حال عدم الفتنة، وأن تكثر من النوافل في حال السراء، فإن الله تبارك وتعالى يحفظك ويعصمك في الفتنة وفي الضراء. Kemudian berikutnya yang ke-8, beliau menyebutkan di antara perkara yang bisa menjaga keimanan adalah dengan memperbanyak amalan-amalan nafilah, baik ketika tidak adanya fitnah ataupun dalam keadaan luas, dalam keadaan nikmat. Maka seorang yang melakukan ini, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi fitnah dan ketika terjadi sebaliknya ketika dia berada dalam kesempitan. اجعل لك عبادة لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى من السر، فإن الخبايا سبب للنجاة من الفتن والرذايا. Kemudian beliau mengatakan, maka jadikanlah untukmu secara pribadi ibadah yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya amalan-amalan yang tersembunyi bisa menjadi sebab untuk selamat dari fitnah-fitnah yang nampak. الأمر التاسع أن تجعل لنفسك صدقة في السر، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. Kemudian yang ke-9 beliau mengatakan, hendaknya seseorang bisa melakukan sedekah secara sir, yakni secara diam-diam, karena sesungguhnya perkara yang ma'ruf, perkara yang baik bisa menjaga seseorang dari perkara yang yang tidak baik. الأمر العاشر أنه في حال وقوع الفتن أكثر من العبادة، والزم العبادة، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج، يعني في وقت الفتن والقتل، العبادة في الهرج كهجرة إلي. Kemudian beliau menyebutkan yang ke-10, di zaman fitnah hendaknya seseorang memperbanyak beribadah dan melazimkan dirinya dengan ibadah, sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Sesungguhnya ibadah di masa fitnah atau di masa al-qatl seperti atau pahalanya sama dengan hijrah kepadaku. لماذا العبادة في الهرج
كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض مشايخنا: لأن الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عاصم من الفتن، فالعبادة واللجوء إليها عاصم من الفتن. Kemudian beliau mengatakan maksud daripada kahijratin ilayya, seperti hijrah kepadaku, sebagaimana disebutkan oleh sebagian masyayikh, maksudnya adalah karena hijrah kepada Nabi SAW itu adalah sebagai penolong, sebagai penutup pintu daripada fitnah, dan demikianlah hijrah, demikianlah ibadah ketika maksud daripada ibadah di zaman fitnah seperti hijrah kepada Nabi SAW, karena hijrah kepada Nabi SAW menjaga daripada fitnah. السبب 11 من أسباب حصانة الإيمان وحفظه في زمن الفتن الصحبة الصالحة. عليك بالصحبة الصالحة، فإن الصحبة الصالحة مانعة من الوقوع في الفتن. Kemudian yang ke-11, beliau mengatakan di zaman fitnah hendaknya seseorang menjaga pergaulannya. Maksudnya adalah melazimkan dirinya untuk mencari pergaulan yang saleh, pergaulan yang baik, lingkungan yang baik. Karena sesungguhnya lingkungan dan pergaulan yang saleh, yang baik akan menjaganya dari terjatuh ke dalam fitnah. يقول عمر رضي الله عنه: أيها الناس اتهموا الرأي، يعني انتبهوا، لا تقدموا قياسات عقولكم على كلام ربكم ولا على سنة نبيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني في صلح الحديبية، كدت أن أهلك لولا أن الله ثبتني بأبي بكر. Kemudian beliau menukilkan dari perkataan Umar, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, ittahimur ra'i, tuduhlah akal kalian, maksudnya adalah hati-hati daripada pemikiran akal kalian di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar radhiyallahu anhu, karena sungguhnya aku hampir saja rusak dan kena fitnah, yaitu ketika aku melihat di hari Abu Jandal datang di dalam perjanjian Hudaybiyah. Kalau bukan karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka aku pasti akan masuk atau terkena dengan fitnah. الأمر 12 الدعاء، فإن الدعاء سبب لدفع البلاء ورفعه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Kemudian beliau mengatakan perkara yang ke-12, yaitu dengan memperbanyak doa. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi sebab untuk menghindarkan diri dari bala atau dari fitnah. Sebagaimana Nabi SAW di dalam hadisnya berucap dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal, yang artinya, ya Allah, aku berlindung darimu, berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dan dari fitnah hidup dan mati, dan juga dari keburukan fitnah al-masihid dajjal. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استعاذ بالله من عموم الفتن واستعاذ بالله من أنواع خاصة من الفتن، فدل ذلك على أهمية الدعاء في الحفظ من الفتن. Kemudian sebagaimana juga sahih dari Nabi SAW bahwa beliau selalu beristi'adzah dari fitnah secara umum dan beristi'adzah kepada Allah dari fitnah secara khusus. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya memperbanyak doa di zaman terjadinya fitnah. الأمر 13 من الأمور التي تحفظ الإنسان في حال الفتن وتحفظ إيمانه أن يكون مع الحاكم المسلم
ولا يخرج عن قوله ورأيه وسمعه وطاعته. Kemudian perkara yang ke-13, agar seorang terhindar dari fitnah di zaman yang penuh dengan fitnah ini adalah selalu ikut bersama pemimpin, sehingga tidak boleh baginya keluar dari apa yang dikatakan atau diputuskan oleh para pemimpin. لأن ولي الأمر يرى ما لا ترى وعنده من المشاورين وأهل الرأي ما ليس عندك وعنده من المخابرات وأهل الرأي والحل والعقد ما لا عهد لك به. Beliau mengatakan sebab waliul amr, para pemimpin, pasti memiliki pandangan yang tidak dimiliki oleh kita. Maka dia pun memiliki para ahli musyawarah, para ahli yang memberikan pendapat-pendapat yang tidak engkau miliki. Dan dia memiliki para pembantu-pembantu yang lebih memahami, yang disebut dengan ahlul halli wal aqd, yang lebih memahami perkara-perkara di zaman fitnah yang tidak engkau pahami. وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن كما في صحيح مسلم قال فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. Kemudian beliau menyebutkan dari hadis Huzaifah radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW terkait dengan perkara ini, beliau mengatakan, Huzaifah mengatakan, "Fama ta'murni in adraktu dzalik?" Apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah jika kami menemukan zaman itu yang penuh dengan fitnah? Maka beliau SAW mengatakan, "Talzamu jama'atil muslimina wa imamihim." Hendaknya engkau selalu bersama melazimi jamaahnya kaum muslimin dan para pemimpin kaum muslimin. الأمر الرابع عشر لتحفظ إيمانك في زمن الفتن احذر من الإشاعات وابتعد عن الإفتيات على الحاكم في الإذاعات والأخبار. يقول الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به يعني نشروه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Kemudian yang ke-14, beliau mengatakan di antara perkara yang bisa menyelamatkan dari fitnah adalah waspadalah, berhati-hatilah dari kabar-kabar atau isu-isu yang disebar-sebarkan. Maka jauhkanlah diri dari membuat kabar-kabar yang menyerang para pemimpin, baik itu di media-media ataupun di surat-surat kabar. Sebagaimana Nabi SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Dan ketika datang kepada mereka perkara yang berkaitan dengan rasa aman atau rasa takut, mereka selalu menyebarkan itu, selalu menyebarkannya. Kemudian walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu min. Padahal kalau mereka mengembalikan hal itu kepada Rasul dan kepada pemimpin mereka, maka akan lebih diketahui bagi mereka yang mengambil kesimpulan atau memahami tentang perkara tersebut. من الأمور المهمة لحفظ الإيمان في الأزمنة المدلهمة أن تلزم ما تعرف وتدع المتشابه، فلزوم المحكمات سبب لحفظ الإيمان ورفع الدرجات، والولوج في المتشابهات سبب للوقوع في الفتن والزلات. Kemudian di antara perkara yang bisa menjaga keimanan seseorang di zaman fitnah adalah dengan melazimkan dirinya terhadap hal yang dia ketahui, terhadap hal yang pasti, dan menjauhkan dirinya dari perkara yang mutasyabihat, yang mutasyabih, yang samar-samar. Karena sesungguhnya melazimkan diri
dengan perkara yang muhkamat, yang telah pasti, itu adalah sebab diselamatkan dirinya dari perkara yang fitnah. Adapun jika dia masuk ke dalam perkara yang syubhat, perkara yang masih samar-samar, itu bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam fitnah. الأمر الخامس عشر ولا السادس عشر؟ السادس عشر. الأمر السادس عشر أن تحذر من مقالات المنافقين والمرجفين ومن مقالات الكافرين فإنهم يكذبون ويضخمون الأمور ويهولون فإن لم تحذرهم جريت وراءهم وأصبحت من أتباعهم. Kemudian beliau menyebutkan yang ke-16 agar terhindar dari fitnah di zaman ini adalah mewaspadai, berhati-hati dari perkataan-perkataan orang-orang munafikun dan orang para penyusup dan orang-orang kafir. Karena sesungguhnya mereka hanya membesar-besarkan perkara yang terjadi. Sehingga jika engkau tidak mewaspadai dalam hal perkara ini dari mereka, maka engkau akan berjalan di belakang mereka dan mengikuti jalan mereka. وَلَقَدْ حذر الله نبيه من الاستماع للمنافقين وبين أن ذلك قد يؤدي إلى الفتنة لأنهم يريدون الفتنة بالمؤمنين فقال تبارك وتعالى في سورة التوبة لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Kemudian beliau mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari mendengarkan orang-orang munafikin, karena apa yang mereka sampaikan itu akan menyebabkan atau membawa kepada fitnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka menginginkan darimu sebelum itu perkara fitnah dan membolak-balikkan yang benar darimu hatta ja'al haqqu, sampai datang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. الأمر الآخر أن نحذر في زمن الفتن من الميل إلى الأموال ومن الميل إلى البنين فإنهم سبب لإدخال الإنسان وجر قدمه إلى الفتن. Kemudian perkara yang ke-17 adalah mewaspadai dari kecondongan terhadap harta, al-mail ilal amwal والأموال والأولاد. Beliau mengatakan agar selalu berhati-hati dari kecondongan kepada harta-harta dan keturunan, anak-anak keturunan. Karena bisa jadi kedua perkara ini, harta ataupun anak keturunan, bisa menjerumuskan seseorang ke dalam fitnah. وهذا المعنى داخل في عموم قوله تعالى في سورة التغابن حتى لا تغبن إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فتنة يعني إذا استمعتم إليهم وملتم إليهم فإنهم يجرونكم إلى الفتن. Perkara yang ke-17 ini beliau sebutkan masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taghabun, innama auladukum wa amwalukum fitnah. إنما أموالكم وأولادكم. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak keturunan kalian adalah fitnah, cobaan. Maka seorang jangan sampai terlalu condong atau terlalu condong kepada hartanya, menganggarkan hartanya atau mendengarkan anak-anak keturunannya yang bisa jadi menjerumuskannya ke dalam fitnah. أخيرا من أعظم أسباب حفظ الإيمان في زمن الفتن النظر إلى ما سبق من مجريات التاريخ فإن الله تبارك وتعالى ما ذكر القصص الأمم الماضية إلا لنتعظ ونعتبر
ونتعلم كيف نحفظ إيماننا إذا جاءت الفتن. Kemudian perkara yang penting juga yang ke-19 atau yang terakhir adalah melihat kembali apa yang terjadi di dalam sejarah. Melihat kembali dan mempelajari apa yang telah terjadi di dalam sejarah umat-umat terdahulu. Karena sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah umat terdahulu di dalam Al-Quran kecuali untuk ibrah dan pelajaran, sehingga kita bisa mempelajari dari kejadian-kejadian sejarah tersebut untuk bisa menjaga keimanan kita di dalam ketika terjadi atau ketika zaman fitnah. أيها الإخوة، لنحافظ على إيماننا من النقص، فإن من نقص إيمانه كان عرضة للفتن. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ لنا إيماننا وأن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يبعثنا على التوحيد تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة مريئة، وأن يرزقنا شفاعته ويرزقنا وإياكم ووالدينا ومشايخنا وأبنائنا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وأصحابنا الفردوس الأعلى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian beliau di akhir menyimpulkan maka hendaknya setiap kita memperkuat keimanannya di zaman fitnah ini dan jangan sampai keimanan yang kita miliki berkurang sehingga tidak mudah untuk terjerumus ke dalam fitnah. Maka kemudian akhirnya beliau berdoa untuk kita semua agar kita dihidupkan di atas tauhid, dan dimatikan di atas tauhid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup ajal kita dengan tauhid sehingga kita nanti dibangkitkan di bawah bendera dan panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad.